Terutama untuk distribusi nanti misalnya produksi itu kan kondisinya masih terkendala sekali dari bulungan sampai sekarang. Insya Allah kami program tahun berikutnya. Yang penting dulu produksi beras sekarang alhamdulillah stok kita tertinggi dalam sejarah Indonesia. Masih dalam rangkaian hari kedua kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman MP, ke Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yakni tepatnya ke Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, pada Kamis pagi 8 Mei 2025, guna melakukan peninjauan langsung dan berdialog dengan para petani di lokasi tanam padi di desa tersebut. Mentan bertolak dari Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, menggunakan helikopter menuju Sajau Hilir, didampingi Gubernur Kaltara, Dr. Haji Zainal Al-Paliwang. Kemudian tidak lagi mengambil beras dari wilayah luar. Inflasi terkendali, kesejahteraan naik. Itulah tujuannya kami datang mengecek langsung. Bukan melihat dari Jakarta, tapi mengecek langsung di mana ada masalahnya petani Indonesia. Ini Kalau melihat potensi di sini kira-kira berapa kali bisa produksi per tahun? Ini bisa 3 kali. Kenapa? Air sungai itu airnya melimpah. Sayang air sungai ini mengalir ke lautan tanpa menjadi karbohidrat, menjadi protein. Itu air sungai melimpah. Harusnya Kalimantan Utara ini bisa mengekspor, memberi kabupaten tetangga beras, memberikan kepada yang lain. Kenapa? Airnya melimpah. Meskipun tak ada hujan Pak di sini daerah tadi. Bukan tak ada hujan. Gimana caranya tak hujan? Itu air, ada air dari sungai ini kita pompa masuk. Yang dikatakan tak ada hujan, tidak ada air dekat. Dia menjadi tak ada hujan karena ini macet. Nih irigasi macet. Pak Menteri, irigasi itu kita selesaikan. Di Kaltara itu banyak juga petani ladang. Itu treatment untuk pertanian ladang yang di ladang. Ada Padi Gogo. Gimana nanti kita dorong Padi Gogo. Ada program Padi Gogo. Pak Menteri, terkait masalah infrastruktur jalan ini kita tahu dari bulungan jalan. Terutama untuk distribusi nanti misalnya produksi itu kan kondisinya masih terkendala sekali dari bulungan sampai sekarang. Insya Allah kami program tahun berikutnya. Yang penting dulu produksi beras sekarang alhamdulillah stok kita tertinggi dalam sejarah Indonesia. Jadi ini adalah atas gagasan besar Bapak Presiden. Pupuk nggak ada masalah kan? Dulu bermasalah di mana-mana. Pupuk selesai, kemudian benih, alat mesin. Sekarang irigasi kami sudah bicara dengan Menteri PU. Harga tahu nggak? Harga tertinggi dalam sejarah itu 6.500 dan itu nggak boleh ditawar. Diserap oleh Bulog. Ada Bulog nih. Iya Pak. Berarti hilirisasi langsung ke Bulog Pak. Jadi mulai hulu sampai hilir Presiden mengatakan rakyat meminta berikan. Itu perintah Bapak, sederhana. Buat petani Indonesia bahagia, buat petani kita ini sejahtera. Itu perintah langsung. Kami kerjasama, ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, ada BIN, semua lengkap. Kita bekerja sama. Ada dan Lanut, dan Lantamal. Berdasarkan potensi lahan yang ada, diperkirakan Sajau Hilir bisa berproduksi hingga 3 kali. Mengingat produksi beras Indonesia sendiri saat ini, stoknya adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Hal ini sesuai gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ketersediaan pupuk yang dulunya bermasalah, saat ini tidak lagi bermasalah, demikian juga halnya dengan benih dan alat mesin, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Memang sebenarnya target Pak Menteri Pertanian ini adalah untuk modernisasi pertanian ya. Jadi beliau berharap pertanian ke depannya ini lebih tersentuh dengan teknologi. Jadi kalau kita lihat, teman-teman lihat saat ini kan semua menggunakan teknologi ya. Ini ada di sini ada mesin rice transplanter untuk tanam, kemudian ada alat olah tanah, itu semua tujuannya untuk percepatan ini ya, untuk swasembada pangan. Kemudian nanti juga kita ada demo drone penabur benih. Ini juga khusus untuk daerah-daerah rawa yang agak susah kita menggunakan mungkin rice transplanter, itu bisa pakai drone untuk menabur. Jadi semua ininya untuk percepatan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Dan ini harapannya dengan adanya intervensi alat mesin pertanian modern ini bisa mempercepat proses swasembada pangan itu sendiri. Kaltara diyakini akan mampu menjadi salah satu lumbung pangan di Indonesia dan bahkan berhasil melakukan ekspor ke negara tetangga.
Demikian juga halnya dengan keberadaan dan peran penyuluh juga dirasakan sangat penting sebagai pendamping para petani. Petani saat ini sudah mulai mahir menggunakan berbagai peralatan pertanian, mengingat perkembangan saat ini tidak mungkin lagi menjalankan pertanian dengan pola tradisional, salah satunya melalui briket pangan. Potensi Kaltara dengan tadi potensi yang belum dioptimalkan dari 28.000 kan baru 12.000. Jadi kalau dinaikkan 2 kali lipat, saya kira Kaltara akan menjadi salah satu lumbung pangan di Indonesia, bahkan ekspor ke luar negeri, dalam hal ini ke negara tetangga. Ya. Terus kemudian strategi penyuluhannya Pak yang dilakukan apa? Jadi begini, penyuluh itu ada di desa. Penyuluh itu adalah pendamping para petani. Sehingga para penyuluh perlu yang namanya bagaimana meningkatkan pengetahuan, terutama hal yang teknis. Karena sekarang sudah tidak mungkin lagi kita menjalankan pertanian dengan pertanian tradisional. Untuk itulah maka teman-teman bisa melihat sekarang Brigade Pangan petani sudah mulai mahir menggunakan dari traktor, kemudian rotavator yang dulu nggak ada, saya kira, kemudian combine, dan sekarang inovasi drone. Karena tentu sangat banyak, lahannya luas, nggak bisa tanamnya tanam tradisional, harus modern. Untuk itulah pembekalan dari penyuluh, peningkatan kapasitas penyuluh dan peningkatan kapasitas petani. Usai kunjungan kali ini, nantinya Mentan Andi Amran juga berencana untuk kembali melakukan kunjungannya ke Kaltara untuk melakukan panen bersama pasca terrealisasinya OPLA 10.000 hektar, cetak sawah 7.000 hektar, tentunya dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kurang lebih sekitar 500 miliar. Tim Liputan, Ekuator TV.